Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita sempat berkumpul di kajian virtual sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dalam kesempatan ini saya mengangkat tema yaitu adab-adab membaca Al-Quran secara zahir dan batin menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi membaca Al-Quran menjadi dua, yaitu membaca Al-Quran secara zahir atau perbuatan, yang kedua membaca Al-Quran secara batin atau sifat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah Allah akan melaknat orang yang berbuat zalim, ialah orang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang berbuat dusta." Adab-adab membaca Al-Quran secara zahir. Etika yang pertama adalah membaca Al-Quran harus mempunyai wudu, menjaga sopan santun, tenang, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk, menghadap kiblat, menundukkan kepala, tidak bersandar duduk sila dalam keadaan sombong. Adab orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan ciptaan langit dan bumi. Adab yang kedua mengenai jumlah bacaan. Adapun mengenai ketentuan jumlah bacaan berbeda-beda pada orang, ada yang banyak dan ada yang sedikit. Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Di dalam Al-Quran terdapat 7 surah yang panjang, yaitu surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Maidah, dan surah Yunus. Etika yang ketiga yaitu adab dibaca dengan tartil. Disunnahkan menggunakan tartil saat membaca Al-Quran, karena membaca tartil itu akan menjelaskan atau memperjelas tujuan dari membaca Al-Quran, at-taqwi atau merenungi, menghayati. Dengan membaca tartil dapat membantu kita merenungi dan menghayati membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, apabila Nabi membaca Al-Quran dengan caranya, aku membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran secara tartil dan menghibur, lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran semuanya dengan cepat, karena membaca tartil lebih mendekatkan kita dengan Al-Quran dan dapat memuliakan Al-Quran. Ketika kita membaca pelan, lebih terasa ketika kita membaca dengan tartil dibanding dibaca dengan cepat. Yang keempat adalah menangis itu disunnahkan pada saat kita membaca Al-Quran, menimbulkan kesedihan. Dengan demikian itu, kata merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari ancaman sampai janji, merenungi dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima yaitu memperhatikan hak-hak ayat apabila mendengar ayat-ayat sajadah. Disunnahkan sujud, begitu juga apabila kita mendengar bacaan dari orang lain yang membaca ayat-ayat sajadah, kita dianjurkan sujud apabila pembacanya juga sujud, dan dilarang bersujud ketika tidak dalam keadaan suci. Adapun caranya itu takbir dengan mengangkat tangan untuk memuliakannya, kemudian ia takbir untuk sujud, kemudian ia takbir untuk bangun, kemudian salam. Yang keenam, adab yang dibaca ketika
Permulaan membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apabila kita membaca ayat-ayat tasbih, kita dianjurkan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apabila kita membaca ayat-ayat tentang doa, kita dianjurkan untuk berdoa. Apabila kita mendengar ayat tentang harapan, boleh dilakukan dengan lisan atau hati. Yang ketujuh, membaca Al-Quran dengan suara lirih dapat menjauhkan kita dari sifat riya dan pura-pura. Membaca lirih atau suara rendah itu lebih utama bagi siapa yang takut dari sifat riya pura-pura kepada dirinya. Namun, jika kita tidak takut, itu tidak apa-apa. Kita membesarkan suara selama tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Membaca dengan lirih itu lebih utama karena manfaatnya lebih banyak. Mampu membuat khusyuk yang membaca Al-Quran dan membuat seseorang konsen dari pikirannya, menghilangkan ngantuk ketika kita mengangkat suara, menambah kesungguhan orang yang membaca Al-Quran. Apabila niat kita seperti ini, kita dianjurkan membaca jahat lebih utama. Yang kedelapan, memperbaiki bacaan dan membaca tertib serta tidak berlebih-lebihan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Dalam hadis lain, tidak termasuk golonganku dikatakan merasa cukup atau kaya. Kemudian dikatakan juga yaitu membaca dengan suara bagus. Inilah tafsiran yang paling dekat menurut ahli bahasa. Rasulullah SAW pernah mendengar bacaan Abu Musa. Kemudian Rasulullah SAW sabda, sungguh telah Rasulullah SAW ketika berkumpul memerintahkan salah satu dari mereka, yaitu membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu adab-adab membaca Al-Quran secara batin atau secara sifat. Yang pertama, kita harus memahami keagungan dan kesucian kalam Allah. Keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelembutannya pada ciptaannya dalam menyampaikan wahyu untuk dipahami oleh makhluknya. Yang kedua, mengagungkan yang berfirman bagi orang yang membaca Al-Quran. Ia harus menghadirkan di dalam hatinya kemuliaan yang dibacanya. Itu bukan perkataan manusia. Seseorang itu tidak dapat mengagungkan Allah selama ia tidak menghayati sifat-sifat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu meninggalkan bisikan-bisikan nafsu dan konsentrasi ketika membaca Al-Quran, menjauhkan pikiran-pikiran yang lain. Kebiasaan-kebiasaan ulama apabila mereka telah membaca suatu surah dalam Al-Quran dan ia tidak khusyuk ketika membaca Al-Quran, ia mengulang-ulanginya sampai 2 kali. Dan inilah sifat-sifat yang telah dijelaskan mengenai pengagungan terhadap Allah dan Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang mengagungkan Al-Quran dari apa yang dibacanya, itu akan menghibur dirinya. Ia tidak akan melalaikan bacaannya, dan di dalam Al-Quran itu dapat menghibur hati kita jika kita mampu memahami isinya atau kandungannya. Bagaimana seseorang itu dapat khusyuk apabila pikirannya melayang-layang kepada sesuatu yang lain. Yang keempat, mentadabburi Al-Quran setelah khusyuk. Dan adapun membaca Al-Quran, kita disunnahkan membaca dengan tartil, karena membaca tartil itu merupakan bagian adab secara zikir dan juga dapat membantu kita untuk mentadabburi Al-Quran. Cara batin, Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kebaikan dalam suatu ibadah dan tidak dipahami dan tidak ada manfaat bacaan Al-Quran kita
dan tidak ditadabburi. Apabila kita tidak bisa mentadabburi Al-Quran selain mengulang-ulanginya, bacaan kita hendaknya kita mengulang-ulanginya, kecuali kita di belakang imam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan mengulang-ulangi bacaanmu. Yang kelima yaitu memahami kandungan Al-Quran. Maksudnya adalah memahami setiap ayat-ayat yang dibacanya, karena Al-Quran itu mengandung penjelasan tentang Allah dan mengandung kondisi para nabi, dan mengandung kondisi orang-orang kafir mendustakan nabi, dan mengandung juga orang-orang yang dilaknat Allah, dan mengandung juga tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, dan mengandung juga surga dan neraka. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.